di atas tiang salib tanpa terkutuk, Kristen tidak akan pernah bisa mendapatkan Tuhan bernama Yesus. Karena dengan mati terkutuklah kemudian maka Kristen mendapatkan Tuhan bernama Yesus. Berarti Yesus satu simpul dengan kutuk. Kalau di Islam, Nabi Isa satu simpul dengan keselamatan. Makanya Nabi Isa, Yesus mengatakan apa? Aku tinggalkan damai sejahtera. Apa itu shalom? Shalom itu apa? Selamat. Islam itu apa? Selamat. Maka ketika disebut Nabi Daud alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, bahkan saya sendiri terkadang mengatakan Yesus alaihissalam, saking cintaku kepada beliau. Siang malam tidak kenal waktu, berbondong-bondong kami dari Islam sampai subuh, tidak ada penyaliban. Yesus tidak dibunuh, Yesus manusia suci, Yesus orang benar, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Kalau demikian dia tidak boleh mati. Tapi saudara-saudara Kristen berjuang mati-matian. Ini misi siapa sebenarnya? Misi siapa supaya kita mengutuk Yesus ini? Misi siapa supaya salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Pelaku dosa apa itu rasional? Mereka yang membunuh, mereka yang berzina, mereka yang merampok, mereka yang memperkosa. Ada yang memperkosa anaknya, ada yang memperkosa ini. Ada anak dengan ibu saling menyetubui, bapak sama anak menyetubui, nyembah dewa-dewa dan seterusnya. Begitu saya ingin menyelamatkan orang-orang laknat ini, anakku sendiri ku sembelih, plak. Apakah itu masuk akal? Tidak. Sementara para nabi datang menuntun manusia untuk mengajarkan keselamatan ini keselamatan, ini kesalahan, ini dosa, ini yang harus kamu lakukan. Taurat itu menuntun orang untuk menjadi orang benar. Kasih itu adalah melakukan dengan tekun perintah-perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang dilakukan, itu baru kasih. Tapi Tuhan Maha Kuasa untuk mengampuni dosa. Seperti itu. Silakan. Oke, Juma, boleh saya tanggapi? Oh ya, silakan. Aku standby. Iya, tadi kata Juma, sebenarnya saya bingung. Juma ini percaya Yesus apa percaya Isa sebenarnya, Juma? Nah, coba kau jawab dulu. Saya percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Oh gitu. Jadi Yesus bukan ya? Yesus itu cerita di kalian. Oh gitu. Tapi ya. Lu bilang tadi apa? Memuliakan Yesus juga gitu tadi kan, kata Juma kan? Ya. Betul? Oke, saya tanya sekarang ya. Betul ya? Deal ya? Ya. Kalau Yesus dalam Alkitab saya, ya, Yesus di dalam Matius 26 ayat 39, dia berdoa kepada Bapa di surga. Ya, tahu. Nah, pertanyaan saya, apakah Juma percaya? Ya. Ya. Percaya apa enggak Juma? Percaya. Oh, percaya. Percaya ya? Oke. Ya, berarti karena, Juma terkutuk dalam Al-Quran kamu. Surat 51 ayat 10. Kenapa buktinya? Bisa? Ya, silakan. Al-Maidah 5 ayat 18. Di sana Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui Bapa. Kau terkutuk Juma ya. Terima kasih. Bapak yang mana? Buka Al-Maidah 5 ayat 18. Kalian tidak mengenal namanya Bapa. Buka Al-Maidah. Al-Maidah. Buka Juma, buka dulu. Al-Maidah 18. Nah, ini kau oh, ini pengingkaran Bani Israel. Iya, coba kau baca dulu. Setelah ingkar kepada Bani Israel. Dulu, ya. Allah SWT itu tidak mengenal Bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu wan nasara wa nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Qul falima yu'azzibukum bizunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Orang Yahudi dan Nasrani
berkata kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Kul, katakanlah kepada mereka, mengapa Allah menyiksa kamu? Karena dosa-dosamu. Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan oleh Allah. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan dikembalikan. Apa yang Anda ingin tanggapi di sini? Ya, ingin tanggapi bahwa Allah itu tidak apa, bukanlah Bapa, ya. Dia nggak percaya. Kalau kau percaya Bapa, berarti kau percaya Yesus itu anak Allah. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian di ayat di surah yang sama, Inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Kenapa Anda mengatakan saya nggak percaya? Al-Quran saya mengatakan itu. Oh, berarti itu seperti Kenapa? Yesus. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Bapa di surga. Seperti Allah Yesus Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian di dalam surah Al-Maidah yang Anda baca barusan. Iya, betul. Saya tanya sama Juma begini. Allah Subhanahu wa taala apakah sama dengan Bapa di surga? Seperti Yesus? Sama, dengarkan ayatnya. Di mana tertulis Allah itu disebut Bapa? Coba kau dengarkan. kasih dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana dalilnya? Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil. Jangan emosi, Juma, jangan emosi. Saya lagi membaca Quran, berhenti. Kebiasaan lamamu itu hentikan. Jangan Oh, Kalau ya, orang saya ngomong, jelasin dulu. hentikan. Dalilnya mana? Allah Kalau adalah saya Bapa di ngomong, surga. kamu hentikan bicaramu. Nah, silakan. Kan Anda kan murid di sini bertanya, saya yang jawab. Al-Qur'anul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum ithnai asyara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Kata Allah, la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantu bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Sungguh, wahai Bani Israel, jika kamu melaksanakan salat, Matius 26 nomor 39, dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapuskan kesalahan-kesalahanmu dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga. Tetapi barang siapa, kata Allah, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Tetapi barang siapa yang kafir di antara kamu setelah itu, kata Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Apa yang salah? Tuhan kami sama. Orang Yahudi memanggil Tuhan itu dalam panggilan Bapa. Kenapa? Karena Allah mengatakan ini ma'akum, aku bersama dengan kamu. Allah kemudian bersama dengan Bani Israel ibarat ayah dengan anak. Amsal 3, 11, 12. Oh, berarti gini Juma ya. Allah Subhanahu wa taala itu ada, dia posisinya Bapa di surga gitu ya dia ya. Tidak ada dalam kitab Anda itu sebenarnya Bapak di surga, nggak ada. Di mana? Anda carikan dalilnya kalau ada ada. di surga, Matius 5. Anda tunjukkan dalilnya kalau Bapak itu di surga. Matius 5, Bapa kami yang di surga, udah jelas Baik. itu doa Bapa kami. Yesus ajarkan. Matius 5 nomor 22. Bapa kami yang di surga itu ajaran Yesus. Matius 5 Tapi nomor berapa? berdusta Karena banyak data yang seperti itu. Diam dulu. Masih diam. Bagaimana kau ini Juma? Kalau Ya, Tuhan tunjukkan manusia, kamu diam dalilnya dulu. di mana? Bapak kami di surga itu di mana? Ayat Matius 5, Yesus mengajarkan doa Bapa Iya, kami yang di surga. Matius 5 nomor berapa? Oke, tunggu ya. Nah, ini Nomor lah 16, saya bilang nomor cuma 48, hafal doang. nomor- Kau juga bisa kau cuma kayak lu itu, ya. Makanya kau ini Kenapa botol jadi Juma. emosi? Santai aja, kenapa? Oh, saya nggak emosi, kau jangan mulai kenceng nadanya. Saya juga imbangin Juma, ya. Slow aja sama Bangin kalau pakai ilmu nggak masalah. Diam kau Tenang Juma kafir. ya. Matius 5 nomor 16. Doa Betul? kami. Matius Nah, Matius doa 5 Bapa nomor kami, 16, itu betul? juga si Bunda Permanen juga tahu dia mantan ini kan. Matius 5 nomor 16, betul? Ya, doa Bapa kami yang di surga. Itu ajaran Yesus. Doa Bapa kami yang di surga itu bukan di situ. Ya. Yang mana yang benar dong?
Ya sekarang gini aja, itu jelas ada. Ini saya lagi posisi. Tunjukkan satu bahwa Bapak itu di surga, tunjukkan. Oh ya iyalah, Kolose 31. Oh, Kolose 31. Aku bilang kan tadi Anda salah itu kan. Berarti kau ini bodoh kau ini, ya. Loh, Matius 5 nomor 16, Matius 5 nomor 48 itu bercerita Bapak di surga. Kolose 31. Ayo buka. Kolose berapa? 31. Nomor 3 ayat 1. Aduh, nomor berapa? Pasal 3 ayat 1. Kau ini bodoh. Kolosenya nomor berapa? Masya Allah, Kolose 3 ayat 1. Iya, nomor berapa? Ya ayat 1. Nah, inilah. Kolose 3 Nomor bukan ayat. Gak ada ayat di Kolose Bible. 3. Kolose ayat 3. Kolose 3 nomor Ya berapa? kalau cuma karena botol dibilang nomor gitu loh. Dia Kolose sama 3 soalnya. nomor berapa, Cak Ayu? Kolose 3 nomor 1 Dul. Ya, tadi nomor 31 katanya. Nah, 3 ayat 1. Nah ini, aduh, makanya kau beli kue kuping cuma, ya. Kolose 3 nomor 31 tadi dibilangnya kan? 3 ayat 1 Dul. Kau boleh putar rekamannya lagi. Kau jangan penipu ya. Kau jangan penipu. Saya mah bukan bodoh Kolose kayak 3. kau. Kolose 3 nomor 31 katanya. 3 ayat 1. Oke. Apa dibilang di situ? Putar lagi rekamannya. Saya kasih 1 juta kamu Iya, cuma. Kalau apa saya dibilangnya salah di situ? Ya. Yohanes 14 Nih ya. cuma. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, ya, Yesus bangkit. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Mana surganya? Duduk di sebelah kanan Allah. Surganya mana? Surganya di Matius 5 tadi saya omongin tadi itu doa apa Iya. Loh, Saya tanya, di mana dalilnya Nah, inilah. Bapak itu di surga? ajaran Yesus jelas, ya, doa Bapa kami yang di dalam surga. Saya tanya, di mana ada dalil di dalilnya Matius. Bapak itu di surga? Nah, inilah kau, makanya saya bilang, detik ambil kepentingan buat copot-copot ayat menjadi benar Alkitab, ya. Saya Jadi minta katakan satu tulis dalil begitu, Bapak di surga itu di mana? ya, di surga. Jelas ajaran Tuhan Yesus. Saya minta dalilnya Berarti di mana Juma tertulis ini Bapak di tertutup, surga? Ya, kamu katakan Allah Subhanahu wa taala sama dengan Allah yang disembah Yesus, Bapa di surga. Saya Ya. minta dalilnya Dalilnya Bapak di 51 surga ayat itu 10. mana? Juma terkutuk berdusta, ya. Ih. Yesus enggak Itu mengajarkan, kan ya. mulai kebiasaan lama. Nah, kepanasan dia waktu bahasan dia. Ya. Cuma kau udah gak ada ilmu ya, malu ya. Tadi sopan. Mulai kan? Nah, Penyakit lamanya kambuh. Saya minta dalilnya Bapak di surga itu di mana? Nah, kau dalil di mana? Ajaran Yesus. Doanya gimana coba? Coba kau coba. Jangan bentar Arwana, nanti saya turunkan kamu bentar dulu. Mana dalilnya Bapak di surga? Kau ini ya, ajaran Yesus doa Bapa kami kayak mana? Coba. Kalau emang lu Astagfirullahaladzim. Bukan itu yang ku minta. Yang saya kau minta goblok. dalilnya Bapak Berarti di surga itu udah, mana? Alhamdulillah ketemu Islam goblok saya ya. Pamit. ngamuk si keren. Bukan ngamuk, ini Islam goblok. Ada dalilnya. Ya, mana di mana? Di mana? Iya mana? Mana dalilnya, Buktikan di mana? mana? Di mana Bapak itu di surga di mana? Kepentingan pribadinya jadi sah. Saya kan Itulah minta Juma dalilnya botol. supaya Udah, saya botol buktikan ya. kepadamu bahwa Bapak Oh, itu nggak bukan di lettingan aku, Juma. surga. Maaf. Juma lu bukan nettingan gua, maaf ya. Lu masih bayi kecil. Dia yang nggak bisa bawa data. Dia enggak mau data. Matius 6 nomor 9 dan seterusnya, Cak Ayu. Iya betul bang. Matius 6 Iya, nomor betul 9 lah. sampai 15. Nah, Doa di data Bapa nomor kami. 9 di Matius 6 itu ada tidak di situ kata surga? Tak ada. Di situ ada kata Uranos. Apa Uranos? Langit. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di langit, dikuduskanlah namamu. Itu baru betul. Oh, di surga. Oh, dasar tahayul. Alamak. Jam berapa ini? Ya, masih ada waktu. Silakan dinaikkan lagi yang lain. User itu bang. Ya, gimana Enggak. Bang? Beliau lagi di jalan soalnya. Kasihan Oke. mengganggu. Pasien selanjutnya. Nih. Pasien selanjutnya. Oten yang di bawah. Kalau masih ada dengerin ya. Acang itu teman Bapak. lama.
Doa Bapa kami itu di Matius 6 nomor 9 sampai 15. Di situ tertulis doa Bapa kami. Dasar tren Bijaya Bahlul. Jangan ikut-ikutan. Selama dia tidak menghina Rasulullah, biarkan aja. Bahlul kan memang dia bodoh bang. 1 Korintus 4 nomor 10 loh bang. Iya. Nggak boleh. Tahu. Lu si Arwana kok turun lagi dia. Kan Bibelnya yang bicara bang. Aku ikutin Bibelnya lah. Tapi kan tidak ada kata bahlul di situ. Yang ada adalah kata tulul. Ya kan sama aja bang. Tulul sama Bahlul bang. Sama ya? Sama lah. Balul bahasa Indonesia, balul bahasa Arab gitu doang bang. Oh. Entah nih bang Jema gos. Enggak bang Jema itu sengaja gitu ya kan. Mau jadi oten dia tuh. Gak boleh lah kita menghina orang. Itu kata apa tadi Lah bang? Bible-nya gimana? Gak boleh. Kata tulul yang tepat yang lain. Tolul. Kalian tolul nih kalian. Tolul. Iya, tulul. Halo Bunda, dengar saya bicara? Dengar bang. Silakan bang Juma. Iya, biar dia selesaikan dulu. Contohnya kan begini ya, aku ini kan berdosa nih Bang Zuma. Kadang-kala Banyak kita kali pun berbicara- dosamu bang. Ya artinya begini, kita berbicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tentunya di hadapan Allah, di hadapan Tuhan itu kita rendah sekali. Makanya kita bisa mengatakan saya bagaikan sampah, saya tidak ada artinya. Artinya seperti begitu. Kita berbicara tentang mereka. Jadi bahwa frasa ini, ayat ini berbicara tentang kerendahan hati. Kayak gitu ya. Ya, silakan. Iya. Jadi kalau misalnya data yang tadi itu mengatakan Paulus in the gang itu adalah sampah dunia. Ya sebenarnya Al-Quran juga mengatakan hal yang sama sih. Bahkan Al-Quran mengatakan seburuk-buruknya makhluk, kan gitu. Artinya ada yang dinyatakan kemudian Paulus dalam Roma 1 yang sampai hari ini pun tidak ada satupun orang Kristen yang bisa mengelak dari sana. Yang mana itu Roma 1 berapa Om? Dikatakan di dalam satu perikop ya, 1 nomor 18 sampai seterusnya, sampai nomor 30 berapa ya, 32. Sebab murka Allah nyata dari surga, nyata dari langit atas segala kefasikan dan kezaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kezaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah menyatakan kepada mereka sebab apa yang tidak nampak daripada Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepada Allah. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaan yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka menyala-nyala dalam birahi mereka terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan mereka
tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kezaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, memfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ini yang disebut Al-Quran, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, mereka bikin tipu muslihat, tetapi Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya itu. Ini menulis surat untuk dirinya sendiri. Ini surat Roma nomor 1 dari data nomor 18 sampai nomor 32. Tangan Paulus kemudian menuliskan sesuatu yang justru mencoreng agama Kristen itu sendiri. Ini yang disebut Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat makar, tapi Allah membalas tipu muslihat mereka. Nah, ini yang terjadi. Coba siapa yang bisa kena ini selain Kristen? Kristen ini yang kena. Mereka menggantikan Tuhan yang kekal, menggantikan dengan gambaran yang tidak fana, yang mirip manusia. Siapa dia? Kristen. Sebab murka Allah nyata dari langit atas segala kefasikan dan kezaliman manusia menindas kebenaran dengan kezaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripada Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, itu tidak nampak. Tapi apa yang terjadi? Yesus penuh dengan keilahian. Yesus adalah 100% Tuhan. Padahal Tuhan sendiri dalam surat Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak padanya, yaitu kekuatannya dan yang kekal dan keilahiannya yang tak nampak. Kemudian yang nampak kepada mereka adalah pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Berarti Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari pikiran Allah, yang berasal dari kalimat Allah. Kata Allah begitu. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah yang harusnya dimuliakan, atau tidak mengucapkan syukur kepada Allah. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Inilah sehingga mengatakan kami adalah sampah dunia. Allah yang membuat itu. Mereka orang-orang yang kafir membuat makar. Allah kemudian membuka aibnya sendiri. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang dipuji selama-lamanya. Amin. Siapa itu? Siapa yang memuji makhluk dan mengatakan bahwa Tuhannya Bani Israel itu datang? Siapa? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Istri mereka gantikan persetubuhannya dengan yang tidak wajar. Suami juga demikian. Itu siapa itu? Yang di rumah ibadahnya boleh dinikahkan, itu siapa? Inilah yang Allah katakan, wa makaru wa makarallah. Apa nak kata Allah kepada Nabi Muhammad? Dan kamu melihat bagaimana aku memperlihatkan kesesatan bagi mereka. Nyata kan? Ibaratkan Paulus ini orang putus asa. Dia menulis surat membuka aibnya sendiri. Fakta akuratnya di kisah para Rasul 21, beliau bertaubat dari mengajarkan orang tidak bersunat dan seterusnya. Sampai dia kembali melakukan persembahan kurban. Itu bang. Jadi kalau saya jadi orang Kristen, ya saatnya lah untuk menyadari ini semua. Karena Allah mengatakan ketika Nabi kami datang kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi yang pembangkang terhadap Tuhan melakukan makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
Orang-orang itu kemudian membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baiknya penipu, pembalas tipu daya. Nah sekarang di dalam surah Al-Hijr, di situ Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan bahwa kenapa orang-orang ini senantiasa tersesat di dalam jalannya. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wala kad arsalna min qablika fi syiai awalin. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau kepada umat-umat terdahulu. Fi syia'il awalin. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang rasul pasti diolok. Yesus datang, Nabi Isa datang, diolok-olok. Apa akibat daripada mereka mengolok-olok? Kata Allah, kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami masukkan olokan-olokan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Kata Allah, la yu'minuna bi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu. Ini jelas ini bang. Jadi Al-Quran mengungkap tabir kenapa orang-orang yang kemudian cenderung mengolok-olok kepada Rasul, mengolok-olok kepada Nabi. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, pengikutnya sampai hari ini. Nabi Isa datang diolok-olok, Nabi Muhammad datang penerusnya olok-olok lagi kan. Benar kan? Orang Romawi Yunani mengolok-olok kemudian Nabi Isa. Begitu juga orang-orang Farisi. Mereka kemudian mendirikan sekte di luar agama Yahudi, yaitu Kristen, Katolik. Menurunkan generasi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun diolok-olok sampai hari ini. Dan yang memperolok-olokkan ini adalah keturunan dari orang-orang yang senantiasa mendapatkan pengajaran dari kaum yang sering mengolok-olok para rasul. Bahkan hari ini di kitabnya saudara itu, rasul-rasul itu diolok-olok. Nabi Lut diolok, Nabi Daud diolok, Nabi Musa, siapa lagi? Yesus, Abraham. Tak ada nabi yang tidak diolok dalam kitab saudara. Makanya saudara itu susah dapat hidayah. Yang ada hanya kebencian, hina, menghujat, merendahkan, memandang Islam sebelah mata, menganggap dirinya lebih mulia dan seterusnya. Kalau kami tidak. Kami meskipun Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu lebih hina dari hewan, tapi kami tidak pernah memandang kalian itu hewan. Makanya kami tidak memberi kalian hewan. Selayaknya kalian menggelari kami domba sesat. Kami sudah domba, dibilang sesat lagi. Jadi 2 kali lipat kami dapat gelar dari kalian. Kami disebut domba, binatang, sesat lagi. Udah dibilang domba, dibilang binatang, disesat-sesatkan lagi. Sedangkan kami hanya menyebut kalian itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang menutup diri. Orang yang menutup diri. Orang-orang yang menutup diri itu ibarat seperti gadis yang malu. Menutup diri di rumah, rumahnya ada pintu-pintunya ditutup, rumahnya ada pintu jendelanya ditutup juga, karena malu. Itu kafir, kaum kafir. Orang yang tidak mau kemudian mendengarkan ajaran yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu orang kafir, orang yang menutup diri. Menutup diri dari ajaran Islam, tapi membuka aurat untuk kepada bukan mahram. Kan lucu. Gitu bang. Mungkin saja karena akalnya tidak terbuka. Kenapa akalnya tidak terbuka? Karena mungkin nonotnya juga tidak terbuka. Mungkin. Kan bisa saja tuh. Silakan teman-teman. Ayah keriting. Ayah keriting.
Sepertinya halo. dia terkesima mendengar Bang Juma. Silakan tanggapin. Iya, Bang Juma, artinya pembahasan tentang surat Paulus kepada jemaat di Roma itu, bagaimana dia berusaha untuk mengajarkan bangsa Roma itu yang tidak percaya, orang-orang yang munafik, orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, hidup bukan di dalam terang oleh cahaya Kristus. Sehingga Paulus itu menegaskan kepada mereka, karena kehidupan manusia zaman dulu kan hidup masih dalam primitif, hidup yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan ada kemunafikan inilah, ada hal-hal yang dilakukan oleh manusia dapat mengidentifikasikan segala sesuatu dengan merasa diri, dengan kekuatan mereka, dengan kemampuan mereka, bahwa mereka adalah penguasa, mereka adalah orang yang paling hebat daripada Tuhan itu sendiri. Jadi tentunya bahwa ajaran ini disampaikan untuk manusia harus kembali kepada Allah yang benar itu. Jadi jangan sampai kita memberhalakan segala sesuatu. Maka Paulus memberi penegasan supaya orang jangan munafik di dalam hal itu, supaya hal-hal yang berhubungan dengan hal denial, penipuan yang dikatakan Bang Suma makar dan lain sebagainya, ya kita perlu harus mendengarkan suara Injil itu sendiri. Jadi Paulus itu lagi-lagi dia memberitakan tentang keselamatan itu sendiri. Jadi di sini tidak ada hal-hal yang sangat merugikan orang Kristen di masa ini. Bukan berarti di sini adalah apa yang dituliskan itu dinubuatkan kepada orang Kristen, tidak. Artinya bukan orang Kristen saja, tetapi pada secara general, secara umum manusia dalam berbagai peradaban. Sehingga tulisan-tulisan ini memang disampaikan kepada bangsa Roma waktu itu, dengan kehidupan yang morat-marit, dengan kehidupan yang tidak masih dalam dualisme, dengan tidak percaya kepada Allah dan lain sebagainya. Disinilah Paulus untuk memberikan suatu penegasan dan kelurusan pengajaran tentang kehadiran Kristus itu sendiri. Jadi tidak salah apa yang sudah diajarkan oleh Paulus itu. Terlepas saat ini Bang Suma memberikan suatu penafsiran terhadap orang Kristen, bahwa orang Kristen melakukan menduakan Tuhan, menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan lain sebagainya, itu bukan esensinya, bukan tujuan utama Paulus menuliskan hal itu. Bahwa Paulus dia sendiri mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi tidak mungkin dia membuat suatu penyangkalan terhadap umatnya, bahkan dia sangat radikal. Dan bahkan dia mengatakan bahwa dengan tergantungnya Kristus di atas kayu salib maka dituhankan. Karena nah itu adalah suatu orang Indonesia bilang sangat excited untuk menyampaikan bagaimana sangat radikalisnya dia terhadap apa istilahnya bahasa Indonesia itu ya, kayak orang Islam menggemarkan kepada Bang Suma gitu, excited, Bang Suma adalah orang. Nah itu sama dengan Paulus yang begitu excitednya dalam pemberitaan dia kepada pemberitaan Injil, pemberitaan menuliskan surat-surat tentang Kristus itu sendiri. Bahkan dia mengatakan sekalipun dia menipu dan berbohong, nah itu adalah suatu hal yang merasa bahwa ini suatu kehebatan Kristus itu sendiri, kayak gitu. Jadi dia tidak mau tahu gitu istilahnya. Sekalipun orang mengatakan dia tipu, it doesn't matter kayak gitu istilahnya, dia bilang. Dia harus melakukan ini, bahwa ini ada kebenaran yang harus dia sampaikan. Begitu pula dengan Bang Suma, dan dengan ketekunan merasa keyakinan iman akan Muslim, bahwa dalam kebenaran itu hanya di Muslim. Maka ada orang yang akan menulis tentang Bang Suma pada suatu hari akan menuliskan, karena saking girangnya kepada Bang Suma.
Nah, mereka akan menulis sesuatu dengan menyatakan seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena dia melihat identitas dari Kristus itu. Dan orang-orang Muslim juga melihat identitas dari Bangsuma itu sendiri. Maka penulisan-penulisan itu bukan sesuatu hal yang denial untuk menyangkal. Tetapi itu adalah pemberitaan kebenaran yang justru itulah mengajarkan kita saat ini. Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kan begitu. Itu kira-kira Bang Suma. Terima kasih. Oke. Baik. Jadi sekali lagi saya mengatakan, Bang, ketika kemudian Paulus ini membuat makar, Allah membalas makar beliau. Ini surat Roma ini di data 18 nomor 32 ini justru menceritakan tentang dirinya dan kaumnya. Kalau Anda mengatakan bahwasanya ini adalah nasihat beliau untuk orang-orang Roma, memang kita akui kitab Roma itu dituliskan oleh Paulus untuk orang yang ada di Roma. Tapi orang Roma itu tidak pernah kemudian menggantikan kemuliaan Tuhan dengan manusia, tidak. Berarti di Roma 1 nomor 18 sampai nomor 32 bukan untuk Roma, sedangkan Roma 1 ini, kitab Roma ini untuk orang Roma. Di mana orang Roma menyembah manusia itu tak ada. Sebelum kemudian mereka justru menyembah manusia. Tak ada. Ketika kemudian terjadi pertemuan bagaimana praktik keagamaan yang sangat fundamental di antara orang-orang Romawi ketika dipertemukan dengan orang-orang Yunani, mereka kemudian mengawinkan dewa-dewa mereka. Mereka mencocokkan, mereka mencari titik temu antara dewa-dewa utama yang dimiliki oleh Roma dan dewa-dewa yang dimiliki oleh bangsa Yunani. Sehingga mitos mereka itu mengalami apa yang disebut ikonografi. Mereka mengawinkan sembahan-sembahan mereka itu diiringi dengan seni. Maka muncul yang disebut prinsip seni Romawi dalam keberagamaan, dalam kepercayaan. Mereka punya dewa-dewa yang melegenda. Tak ada kemudian dewa itu adalah manusia, mereka sembah menggantikan dewa, tak ada. Itu terjadi setelah Yesus, setelah Kristen ini, ajaran Paulus ini menjadi agama yang resmi di Kekaisaran Roma. Maka apa yang dituliskan Paulus di Roma 1 nomor 18 sampai 32 baru dia dianut sendiri oleh orang Kristen itu, oleh pengikut Paulus itu. Artinya Paulus sedang menulis surat untuk menampar jemaatnya sendiri. Kan orang Romawi itu, orang Roma ini sebelum mengakui Kristen Katolik sebagai agama resmi mereka, dewa-dewa mereka itu tetap saja mereka anggap sebagai kepercayaan yang tertinggi, yaitu Theos. Theos ini bukan manusia. Theos itu bukan manusia. Jadi orang Roma menyembah kepada para dewa-dewa mereka, dan mereka tidak pernah kemudian menjadikan dewa-dewa mereka itu mereka ganti dengan manusia, tak pernah. Sebelum ajaran Katolik itu ada. Jadi surat Roma 1 yang diperuntukkan untuk orang Roma tidak nyambung. Kalau itu nasihat untuk orang Roma, tidak. Justru Paulus ini dengan sadar kemudian menampar pengikutnya sendiri. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Coba berkongko-kongko kan, dari Roma nyebrang ke barat Eropa, nyebrang ke Belanda, Belanda nyebrang ke Indonesia, berkongko-kongko kan. Mereka tahu itu pelanggaran hukum. Hukumnya mengajarkan perintah Sabat, mereka ganti jadi Minggu. Mereka tahu. Mereka tahu haram makan babi, tapi mereka makan dan berkongko-kongko untuk menjalankan pelanggaran itu. Mereka tahu. Mereka tahu sunat itu wajib, tapi mereka tinggalkan, berkongko-kongko untuk mengiyakan itu tidak wajib sunat. Ya, ini Yesus Paulus sendiri yang mengatakan itu. Maka Al-Quran yang berlaku di sini.
Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah, tapi ternyata mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Mereka menipu, ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu umat Islam, orang-orang beriman. Tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka. Tetapi mereka tidak sadar. Hari ini saya sadarkan. Walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum-hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian, pelanggaran demikian, patut dihukum mati. Tidak bersunat patut dihukum mati. Kejadian 17 nomor 14 patut dihukum mati. Keluaran 31 orang yang tidak menguruskan sabat patut dihukum mati. Tetapi mereka bukan saja melakukannya sendiri, melainkan mereka setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi mereka berjamaah. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Jadi saudara mengatakan ini nasihat untuk orang Roma. Sejak kapan orang Roma menggantikan dewa mereka dengan manusia? Tidak. Yang ada adalah orang Roma menggantikan Tuhannya Bani Israel menjadi Yesus. Itu baru betul. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Mereka ingin menipu, tetapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Nah, inilah kejadiannya, fakta real. Nah, gitu. Ini ayat keriting katanya Elohim adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Lanjut Bunda. Nah, gini. Inilah nggak nyambungnya ya teman-teman ya. Gini, Yesus itu orang Yahudi. Dijadikan Tuhan di Roma, diambil ke Roma. Di Roma dijadikan Tuhan, dipatikan. Pusat Kristen kan di Roma sana dipatikan. Situ dijadikan Tuhan. Menurutku aneh dan lucu. Yesus orang Yahudi, andai dia Tuhan, tentu dia berhasil mengkristenkan orang-orang Yahudi sana toh. Faktanya gagal total. Sedangkan Rasulullah itu seorang rasul, nabi, utusan Allah, bisa mengislamkan tanah Arab sana kan. Itu kehebatannya. Sementara Yesus ini Anda anggap Tuhan, tapi dia gagal total mengkristenkan Yahudi. Itu kalau kita mau berpikir ya, bahwa sesungguhnya Yesus itu hanya seorang nabi, utusan. Kalau Tuhan kan mudah bagi dia. Jadi manusia, kata kalian jadi manusia dia bisa. Kok mengkristenkan orang-orang Yahudi nggak bisa? Nah, kata kalian Tuhan itu bisa segalanya. Mengkristenkan orang Yahudi gagal total dia. Nah kan, kalau mau berpikir, ya biar kita bikin puyeng sekalian nih hotel. Kedua, Yesus itu pengakuannya dia Mesias. Cari di seluruh dunia. Nggak usah ke dunia ya, nggak ada pemahaman tentang Mesias. Coba tanya ke seluruh orang Yahudi yang paham Torah ya, apa sih Mesias itu? Apa ada orang Yahudi yang menganggap Mesias itu Tuhan? No way, nggak ada. Ya, Mesias itu adalah seorang tokoh yang dikirim oleh Tuhan ke bumi untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Seorang tokoh berarti manusia kan? Bukan Tuhan. Mesias itu bukan Tuhan. Pemahaman Yahudi tidak menerima, tidak ada Yahudi memahami Mesias itu Tuhan, padahal Yesus itu orang Yahudi. Kemudian Yesus itu nabi. Ya, nabi. Kata Yesus, seorang nabi di tempatnya sendiri ditolak. Dia nabi. Dia rasul itu utusan. Yohanes 17:3, mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi setelah kita baca menguliti Bible, tidak satu pun narasi Bible yang merujuk tentang ketuhanan Yesus. Kalau dia bermukjizat, dia berdoa terlebih dahulu, ya kan? Coba kita ke kisah para rasul. Khotbah Petrus deh. Khotbah Petrus itu 2:22 ya. Dengar hai orang Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Kalau seorang kan manusia, dia nggak sebut Tuhan. Seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat, sebagai tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi Yesus itu bermukjizat, yang dilakukan Yesus itu atas izin Allah, atas kehendak Allah.
biiznillah kehendak Allah. Ya. Bukan karena Yesus itu Tuhan, saudara. Makanya di Bible tuh narasinya, di Bible tuh Yesus mengaku utusan, dia utusan. Nah, tanggapi dulu lah. Oke, masuk, udah kedengeran. Silakan Bang. Kenapa kau Tuhan kan utusan, Nabi, Mesias, silakan. Iya, Yesus adalah kalau kita baca kita kembali lagi ke Paulus. Mungkin Paulus itu Anda tadi mengatakan bahwa Nggak usah ke Paulus. Saya malas bahas si Paulus botak. Gini. Ke Yesus saja, Bang. Artinya gini, kenapa sampai Anda mengatakan bahwa hanya orang Romawi yang mengangkat Yesus sebagai Kristus? Ini gagal total sebetulnya, bukan orang Romawi saja. Orang Samaria meyakini dia adalah Mesias pada saat percakapan itu. Orang Samaria bukan orang Romawi saja. Jadi Paulus ini, siapa Paulus ini? Paulus adalah seorang rabi juga. Siapa Dia yang bangsa nyinggung Yahudi. Paulus? Saya tidak nyinggung Paulus tadi. Oke. Kenapa Yesus ini sebagai Mesias, Nabi, Rasul, kenapa dituhankan? Saya tanggapi dulu dikit ya. Iya, dia mengaku kepada orang Samaria, dia Mesias. Apa itu Mesias? Coba jelaskan. Mesias, Nabi, Rasul. Ya, Mesias adalah orang yang diurapi. Nah, orang toh? Bukan Tuhan toh? Mesias. Iya, tapi bagus. ketika kita kembali kepada Kembali lagi. kembali ke Yohanes, di mana Yohanes berbicara tentang siapakah itu Yesus. Bahkan dia pun tidak bisa melepaskan kasutnya. Pengakuan Yesus sendiri, Bang. Abang, saya ini berbicara pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus dia adalah utusan. Apa itu utusan? Rasul. Rasul. Kenapa hanya kepada Yesus? Utusan. Rasul itu utusan. Jadi begini Bunda, ada satu hal lain di dalam Yohanes. Ada ayat lain yang memang Bunda memilih Islam ini. Islam itu sangat sekali membuat suatu Kenapa kok pemahaman ke sendiri. Islam, Bang? Saya bahas Yesus, pernyataan Yesus Ya, sendiri. gini Bunda. Artinya begini. Di dalam Injil Yohanes itu semua ada dari 1 sampai sekian itu, ada ayat yang lain dipilah, yang ini dipilih. Jadi istilahnya begini. Saya tanya dulu, menurut kamu Mesias itu apa? Menurut kamu Rasul itu apa? Menurut Saya kamu sudah utusan bicara. itu apa? Itu aja poinnya. Mesias itu apa menurut kamu? Mesias itu adalah yang diurapi. Betul, Orang yang diurapi toh, orang toh. Betul. Bukan Betul. Tuhan. Karena Betul. makanya kayak ini kita kesinambungannya bahwa Kesinambungan apa itu? Kayak kau bangun kau rencana pembangunan 5 tahun pakai kesinambungan. stop dulu bicara dulu. Bahasa apa kesinambungan, Bang? Kesinambungannya di mana? Kesinambungannya di Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14, Yohanes 1 ayat 3. Nah, itu semua Saya adalah tanya Mesias, Bang. Keriting, Ya, kau Mesias. sudah akui Mesias itu seorang tokoh, Mesias seorang manusia. Dia Iya, manusia nggak Mesias. lolos toh? Nggak lolos dia jadi Tuhan. Seorang yang diurapi, berarti dia orang, bukan Tuhan. Rasul, apa itu Rasul? Silakan. Nggak usah jelaskan tentang hal itu. Kita berbicara tentang Enggak, ini supaya kau siapa- paham bahwa Yesus itu bukan enggak, Tuhan. saya sudah paham. Sekarang Rasul, apa itu Rasul? Saya mau tes dulu, apa kau paham? Enggak, saya mau tes, enggak. Saya mau tes dulu, lo kok enggak mau dites? Karena gini, di dalam Biblemu, Yesus itu Rasul, Yesus itu Mesias, Yesus utusan, Yesus Nabi. Yesus yang kami kenal, Yesus yang kami kenal, orang Kristen mengenal dalam sematan Yesus bahwa dia adalah Raja Imam Nabi dan Raja Nggak usah dulu Imam. kerajaan, nggak ada kerajaannya Yesus. Kapan dia beli pedang aja cuma 2 biji, kok itu pun jubah dijual. Nggak ada kerajaannya. Saya minta pemahamanmu tentang Rasul. Coba jelaskan. Menurut kamu Rasul apa? Bagaimana Yesus sendiri mengatakan kerajaanku bukan dari sini? Rasul dulu. Kenapa kau lompat ke kerajaan? Rasul, apa itu Rasul? Jangan-jangan kau nggak paham Rasul. Saya berbicara dalam perspektif
keimanan kekristenan yang kami kenal. Jangan bawa iman kalau kau nih diskusi, jangan bawa iman pakai data kau. Saya tanya dulu kau. Ini data Rasul, iman itu ada datanya. jawab kan? dulu. Saya mau tahu pemahamanmu tentang Rasul. Jangan-jangan kau kira itu ikan goreng. Apa itu Rasul? Loh, apa itu iman? Saya tanya Coba Rasul. jelaskan apa itu iman. Coba tanya apa itu iman. Iman Nggak itu kok perlu iman lari ke buta. situ. Rasul aja kok Loh. nggak paham kok. Apa itu Loh. Rasul? Loh, iman. Itu kok iman Kenapa buta. Rasul aja kok nggak paham, Dengar baik-baik. Astagfirullah. Jangan ini berlari dari situ. Dengar baik-baik. Yesus mengatakan kepada Rasul Thomas. Dia mengatakan kepada Saya Rasul Thomas, bertanya, dengar baik-baik. Yesus itu Bentar dulu. Rasul. Di Kita Ibrani hidup beriman. di Ibrani 1:3 Dengar Yesus dulu, itu dengar Rasul dulu, dan Bunda Rama. imam. Dengar Kau dulu, nggak jawab. gini, dengar dulu. Kau dengar, kau nggak jawab kok. Ntar dulu, nanti aku jawab. Berbicara tentang iman, Anda sendiri tidak beriman. Bagaimana mungkin Anda berbicara tentang agama tetapi Kenapa Anda kau ke tidak beriman? saya? Kau saja nggak Loh, beres, nggak paham tidak tentang bisa. Rasul. Nggak Saya bisa. tanya dulu. Kamu Di dalam berbicara Bible tentang mau kentang gini, goreng, di dalam tapi Bible mau menuju kepada ikan goreng. Tidak bisa, Itu salah bedah itu. dulu, Bang. Itu Abang. tidak bisa. Bang, Gini, kita saya mau bedah kasih dulu tahu pengakuan begini, Yesus. begini Kamu Bunda, diam kita dulu kita dong. bicara baik-baik. Bedah dulu pengakuan Yesus. Diam Ih, dulu. parah ini orang. Pengakuan Yesus, Kenapa sih? pengakuan Yesus kepada pendengar baik-baik. Apa? Kita bicara tentang keimanan. Tadi Anda mengatakan berbicara Kenapa kok tentang iman. iman? Iman tanpa gini. perbuatan itu maatis, tewas. Diam dulu. Yesus Saya sendiri tanya, menegaskan apa kepada tuh, Rasul Thomas. Apa Ya dengar otakmu dulu. ini cerdas? Ini kita kembali. Saya tanya dulu. Gini, Apa saya otakmu cerdas. cerdas? Kau Diam paham dulu. Rasul Diam dulu. nggak? Kau paham dulu, Bunda. Astagfirullahaladzim. Dengar astaga naga ya. Dengar baik-baik. Astaga dasar. naga. Dengar baik-baik. Bukan Iman dasar. buta kau ternyata ini ya. Anda, Nggak paham kok iman Rasul. buta? Apa Gini, itu Rasul? Yesus, dengar baik-baik. Nanti saya Jadi, jawab apa itu ya, Rasul. Apa itu Yesus Rasul? Dengar Rasul. baik-baik. Iya, Saya oke. buka dulu. Dengar baik-baik. Dengar Saya baik-baik buka dulu. bahwa Dengar Yesus itu baik-baik Rasul. dulu. Benar. Nggak usah didengar. Dengar baik-baik berbicara. Saya jelaskan. Dengar Yesus baik-baik Rasul, dulu. ya. Aduh, Nggak usah. Bunda Kau nggak ini bisa nggak- jelaskan apa Rasul nggak kok. sabar ini. Host, bagaimana Bunda Rama ini nggak sabar? Malas Jawab dulu jadinya. apa itu Rasul. Nih. Aduh. Nih, Dengar nih, baik-baik saya tunjuk. dulu. Kita tunjuk data. Dengar baik-baik Yesus dulu. Rasul. Aduh, nggak usah itu. Nggak perlu Dia nggak mau dijelaskan terima tentang Yesus. Rasul. Kenapa kau nggak mau terima? Nih, sabar ya. Ini aku tuh main data, bro. Bentar, Data kita gabrol tunjuk ya. itu data. Gabrul. Kau robek ini bibelmu, Host, besari dulu, host. Izin Gurunda. Besari dulu. Kalau kau nggak terima ini robek ya, robek. Nah, nih, mau tengok. Jangan nangis. Bunda Rama. Nggak, maaf itu. kayaknya kurang Ini kecap saya mau masakanmu tuh. Kurang saya kecap itu mau tes. masakanmu itu. Saya mau tes itu otakmu, kau paham Rasul enggak? Karena ini Rasul kau tuhankan. Apa maksudnya? Nah, saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar kita yang kita akui yaitu Yesus. Jadi dia itu Rasul. Saya tanya, menurut kau apa itu Rasul? Kok bisa Rasul kau tuhankan itu? Di mana otakmu itu loh? Ya, makanya kan tadi saya jelaskan bahwa Yesus itu dalam sematannya dia bisa imam, dia bisa raja, dia bisa. Kok bisa rasul. itu Tuhan merangkap Bisa. jabatan? Mana Makanya datanya? itu adalah jabatan. Mana Kan datamu? itu ada Mana datamu? Loh, Tuhan sekaligus Rasul. Mana datamu? Tuhan sekaligus Rasul. Merangkap Makanya kan di jabatan dalam Tuhan Wahyu itu dia adalah- Rasul, dia Nabi, mana? Bagaimana di Kau dalam ini Wahyu kayak- itu menjelaskan, Bunda? Kayak pejabat Bagaimana Wahyu aja itu ya. menjelaskan? Dengar dulu. Bagaimana Wahyu Tuhanmu itu itu kayak menjelaskan? pejabat merangkap Yesus adalah jabatan. King of Kok the bisa King, Lord Tuhan of the Lord. merangkap Bagaimana jabatan? itu bisa? Bagaimana itu Yesus dikatakan dia adalah King of the King, Lord of the Lord? Bagaimana itu bisa ini dikatakan jelaskan demikian? nih. Kenapa Rasul, Yesus Rasul, kok bisa kau Tuhan kan jelaskan. Rasul? Iya, Kenapa? sudah Di mana dinyatakan bahwa dia di adalah mana Tuhan, penjelasan bagaimana lagi? di mana data di Bibelmu Rasul itu Tuhan mana? Makanya tadi saya Tunjuk. bilang Jangan-jangan kau bahwa dia adalah imam buta ini kau besar, ini. dia adalah raja, dia adalah Ya utusan mana benar. Rasul ya Tuhan itu Rasul mana ini Yesus. percuma Yesus ini. itu Rasul. Percuma Yesus ini saya imam. diskusi. Imam itu Aduh. pemimpin agama, pemuka agama Yahudi. Ini Rasul ini kenapa dijadikan Tuhan ini? Ini manusia Rasul ini utusan kenapa dijadikan Tuhan? Dari mana kau dapat itu?
Siapa yang bodoh-bodohi Kok kau dari di mana? gereja? Siapa? Emang otoritas apa Bunda punya? Saya punya kasih otoritas apa tahu untuk saya dulu. menyampaikan itu? Kasih tahu saya pendeta siapa yang bodoh-bodohi kau menganggap Loh, rasul pendeta itu Tuhan. siapa? Itu memang emang Dari tidak, mana? Emang semudah itu orang mengkanonisasi. Ya Tentang dari mana Alkitab yang ada. datanya? Dari Rasul mana itu data Tuhan? ini sudah pada Datanya dari pada mana awal-mulanya. rasul itu? Yesus memang sudah ada pada data. mulanya. Makanya Dia menjadikan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 3. Data. Di sini Yesus Data, rasul kok kau jadikan Tuhan ini? Kenapa bisa? Loh, iya memang kita menjadikan dia. Mana datamu? Kenapa hanya menanyakan rasul tentang rasul? itu Kenapa Tuhan? Iya. Mana datamu Tuhan itu sekaligus rasul? Mana itu Dia data? adalah seorang nabi, seorang imam, seorang raja, Astagfirullahaladzim. Kan kita kenal dia seperti itu. Dia Inilah turun menjadi otakmu firman bengkok. itu turun menjadi manusia karena dia sudah menjadi Bengkok manusia. otakmu karena rasul Maka kau pada jadikan saat Tuhan. pemerintahan, pada saat dia berada di dalam muka bumi, kita mengenal dia Masa sebagai rasul kau sebagai jadikan rasul, sebagai Tuhan? imam, sebagai raja. Kan tidak ada masalah kan? Astagfirullahaladzim. Masa itu, ini kan kau anggap dia Tuhan ini, Yesus. Ternyata dia rasul. Di mana data rasul sekaligus Tuhan? Di mana ada jabatan rangkap Tuhan? Dia rasul sekaligus Tuhan mana? Kalau Nah, ada data di makanya, Bible, kenapa itu dia bisa jadi Tuhan? Kenapa dia bisa jadi rasul Tuhan? ini? Kenapa ini dia bisa jadi rasul? Tuhan? Yesus Ya, rasul, kenapa? kau Oke. naikkan jadi Oke, Tuhan. Dari mana oke, kau oke. pelajaranmu itu? Kau tersesat. Oke, kalau memang dia rasul, kenapa dia bisa jadi Tuhan? Ya, mana datanya? Mana datanya? Itu Paulus berkata. Paulus botak lagi kau bawa-bawa. Loh, Paulus botak. mana Emang datanya Paulus Yesus emang, itu Tuhan emang Paulus mana? itu siapa? Emang kamu merasa Paulus itu siapa? Paulus tidak dikenali Yesus. Loh, Nggak kok dikenali mana? dia Kapan? adalah salah Mana satu Yesus murid itu yang- pernah Bagaimana berketemu? Anda Ini jangan- saya tanya. Anda jangan Saya memilih itu tanya. aja. Saya Di lain tanya. ayat Di kamu sini mau data ini. di Bible-mu. Di lain ayat Yesus kamu itu skip. rasul. Di lain ayat kamu masukin. Weh. Ini kesalahan besar. Inilah Alkitab kesesatanmu. itu sudah tertulis secara Saya sempurna. tanya kau, kenapa bisa. rasul kau jadikan Tuhan? Kenapa? Di mana otakmu itu? Iya, rasul. Kalau memang itu dinyatakan dalam Alkitab di dalam Roma. Di mana Ibrani rasul 3, jadi di dalam Tuhan? Ibrani. Di mana? Di mana dalam Roma itu si Paulus menulis rasul adalah Tuhan mana? Loh, tidak sekalipun Ibrani Apa? menyatakan di dalam Ibrani 3 menyatakan dia adalah rabi, dia adalah rasul, dia adalah imam, dia adalah Rabi itu imam pengajar, besar. guru. Loh, artinya apa yang dikatakan itu adalah gelar-gelar yang disampaikan oleh manusia pada waktu. Artinya begini, Dengar dulu, Bunda Rama, dengar baik-baik. Dengar Bahwa dulu itu keriting. adalah- Kalau dengar Yesus baik-baik, rasul, Bunda. apa bedanya si Aduh. Paulus botak? Paulus juga rasul. Kenapa kau enggak nyembah juga rasul Paulus? Dia juga Tapi rasul. Paulus itu Kenapa? bukan imam. Paulus itu bukan Dasar kau bukan Paulus Yesus. juga rasul, ini juga rasul. Apa bedanya Yesus sama rasul? Paulus sama-sama rasul. Nah, itu Paulus juga adalah rasul. gelar-gelar yang Gelar-gelar. diberikan Di mana ada gelar-gelar Tuhan yang gelarnya diberikan rasul? kepada Oi, Yesus. di mana datamu? Di mana datamu Nah, Tuhan bergelar Dengan rasul? gelar-gelar Dasar kau penyesat. Dengan- Ini ajaran dengan siapa? tidak- Loh, Kasih ini tahu ajaran pendetamu siapa? itu yang ngajari kau suruh Aduh. berhadapan sama saya. Siapa Ya, ngajari ya, kau itu pendetamu? Kau dikasih Siapa bodoh-bodoh. Siapa yang ngajar Siapa? kamu ini? Siapa ngajari pendetamu ini? Pendeta, Ya, siapa yang pendetamu ngajar ngajari kamu kau tentang hal bodoh. ini, Masa kayak gitu rasul loh? jadikan Tuhan? Mana Loh, pendetamu kok itu suruh ke rasul- sini diskusi? Ya tidak bisa begitu, Bunda. Cara nggak bisa. pemikirannya begitu. Kau Anda nggak bisa berbicara jawab, dalam toh. perspektif Kau keislaman. nggak bisa Anda jawab. pasti Nggak menipu ada orang kayak data. gitu. Nggak ada datamu bahwa rasul itu adalah Tuhan. Nggak ada. Berarti kau iman buta. Asal Oh, iman iman itu. buta. Tidak ada Terus iman mana buta. datamu? Iman buta. Yesus Terus mengatakan mana bahwa datamu? berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Artinya Oh, bukan berarti beriman tolol buta. namanya itu. Karena kau ingkari Oh, data-data. kok Itu tolol? namanya tolol. Tidak ada pengingkaran data di sini. Data itu sudah Terus ini apa ini, Rasul? Di mana di sini Rasul adalah dinyatakan Tuhan? dalam dalam Woi, Alkitab itu sudah saya tertulis minta secara data. nyata, secara konkret. Keriting. Bukan secara Keriting. tidak Keriting. tidak nyata. Keriting. Tidak Keriting. Saya minta percaya. data rasul itu Tuhan. Manalah datamu itu? Jangan-jangan kau dibodohi pendetamu. Rasul kok Ah, itu Tuhan. salah. Jangan Yang mana datamu? Kalau ada data di Bible-mu, oke. Mereka punya hak untuk menjelaskan. Ya, punya hak Pendeta-pendeta itu gimana sih? punya Berarti hak kan- untuk memberikan pengajaran. Oh, berarti Dia ini janganlah imanmu mengaku. amburadul ya? Amburadul benar Amburadul imanmu. tidak ada Ya, iman karena itu nggak ada amburadul. data. Ya, Ketika imanmu nggak ada iman data-data itu yang iman amburadul, itu. dengar baik-baik. Asal Ketika iman iman itu doang. amburadul, maka kita akan melihat dari buahnya.
Makanya Wah, orang buat Kristen apa? akan hidup. Buat pembodohan. Dengar baik-baik. Buat Bukan tolol. pembodohan. Rasul dibilang Tuhan dibilang rasul. Jikalau Oh, itu namanya orang oon. Kristen dalam pengajarannya memang disesatkan, maka hidup orang Kristen akan amburadul. Hidupnya Ya tidak iya, akan benar sekarang di kau hadapan enak, kau Tuhan. di neraka dipanggang. Loh, Kau dibakar di neraka itu- jahanam, kok kau panggang kekal bagaimana abadi. kita- Masa bagaimana Tuhan kau kita jadikan dipanggang? rasul, Tidak kau jadikan bisa. Tuhan? Loh, Rasul gimana mana nih, datang Bunda rasul Rama? itu tuh? Itu pemahaman keyakinan. Sekarang Aduh. bertanggung jawabkan itu imanmu di mana rasul itu Tuhan. Di mana rasul di Bibelmu Bagaimana disebut rasul itu Tuhan? Itu yang saya menyatakan bahwa itu adalah gelar ketika dia di muka bumi. Mana dia gelarnya sebagai Tuhan rasul, itu sebagai rasul? imam, Mana? sebagai Mana? Tunjuk raja. kata. Bagian mana? Loh, Bagian itu mana? kan itu, Gelar imam, Tuhan raja, itu dan adalah nabi. rasul mana? Mana? Iya kan Gelar itu, Tuhan apa adalah yang rasul aku mana? katakan. Iya, Mana? iya. Mana Nggak bisa, datamu, jadi kita kuclu? nggak bisa. Oh, ikut celu. Mana datamu? Kuclu, Tuhan punya gelar kuclu. rasul mana? Mana datamu itu? Tuhan bergelar Nggak bisa. rasul. Cara diskusi ini Bagaimana? tidak bagus. Saya tidak mau Mana? Masa berdiskusi presiden dengan begini. bergelar wakil presiden? Loh. Mana ada Oh, presiden bergelar wakil Jangan presiden? komparasi dengan Kalau presiden, Tuhan ya wakil Tuhan. presiden. Loh, Mana itu tuh ya, gelarnya itu? makanya Tuhan kan itu harus baca gelarnya secara rasul. jelas. Data. Makanya baca secara Wih. terinci dari kejadian Datamu sampai mana? dengan Imanmu wahyu, itu baru nggak Anda bisa jelas. Iman buta lah. memberikan kesimpulan. Rasul kok Jangan ambil dijadikan ayat satu Tuhan. ayat, comot dan Gimana memberikan kau ini pengertian otakmu? sendiri. Nggak bisa Weh, normalkan begitu. dulu otakmu. Bang, Loh, kembalikan saya dulu udah akal normal sehatmu, otak Bang. saya. Abang. Karena ini Anda berburuk sangka terhadap Yesus Kristus. Itu terus sendiri. mana? Buktikan dengan Ya, Anda data. berburuk sangka. Saya Ini mau sangka uji kecerdasan otakmu di sini. Saya Loh, uji ini kecerdasan kan saya otakmu. sudah menyampaikan, tapi Mana Tuhan itu adalah otak rasul. Bunda Rama yang tidak berarti otakmu nyampai buntu. Buntu otakmu. penjelasan. Mana datamu kalau buntu? Ya Allah ya Aduh, Robbi, ya- betul-betul ya ini Tuhan orang. Yesus Kristus, Tuhan Allah kok di yang Maha rasul Kuasa, kok Bapa dijadikan yang Maha baik. Tuhan. Kepada Kok rasul begitu dan cara imam besar pandangnya yang kita berpikir? akui Aduh. yaitu Yesus. Ya, Ya rasul dan imam itu Iya, udah pengajar, dijelaskan pemuka bahwa agama dia adalah Yahudi. pengajar, dia adalah imam, dia Rasul adalah itu utusan. utusan, Saya bukan menerima Tuhan. dia sebagai utusan. Oh, Nggak ada karena kau salahnya. tolol. Ya karena kau tolol otakmu. Rasul kau jadikan Tuhan, kau jadi rasul kau Aduh, jadikan ini Tuhan. bicaranya lagi Ya tidak mana bagus. datamu lah? Aduh. Ayolah datamu, bro. Aduh. Buktikan Ini data susah, dulu. susah. Kalau ada Buktikan datamu, data, saya rasul sudah itu sampaikan Tuhan. kepada Bunda Ra. Dan Buktikan bahkan dulu deh. orang Jago ini kenapa sih? 861 ini ayat Ini itu pendidik, menyatakan kau ini tamat SD, aku enggak sekolah gelar sih, yang masa rasul? disampaikan, gelar yang disampaikan kepada Mana? Bisa nggak sih gantian sebagai bicara gitu imam, loh? raja dan nabi. Bro, gantian bicara, bro, gantian bicara. Aduh, Ah, ini kesalahan moderator total. dulu, Daeng. Nah, Iya, saya gantian bertanya bicara, dulu ya. gantian. Saya Aduh. bertanya ya moderator ya. Bagaimana ini? Aduh diam dulu. Ada moderator ya. Di dalam ini di Bibelmu sendiri ya, bukan ini Al-Qur'an atau bukan apa ya. Di dalam sini Yesus itu rasul. Kalau rasul itu terus kau jadikan Tuhan, landasanmu apa? Dari mana kau dapat itu rasul adalah Tuhan mana? Silakan. Ya silakan bro. Kenapa Anda menjadikan rasul itu Tuhan? Silakan bro, gantian aja. Ayo dibuka mic-nya. Baca lagi kembali lagi ke Roma 9 ayat 5. Aduh, ke Roma lagi si Paulus botak. Paulus juga Wah, tidak ada ini- mengajarkan ini dulu. Ini benar-benar tidak bagus kalau kita tidak bisa membaca secara Ya karena kau keseluruhan. tidak ada data, kau imani, asal imani doang, gak ada Kok data. asal Saya imani minta data bagaimana, di mana Bunda? rasul itu Tuhan. Bagaimana coba Andi Selebes itu? Coba tangani itu Bunda Rama itu kurang tertib dia berbicara itu. Kurang Ya kau gak ada elok data dia. kok nuduh-nuduh saya. Gini aja Bunda Rama buat satu pertanyaan. Nah, nanti Ayah Keriting yang jawab. Silakan Bunda. Nah, dengar pasang ya, pasang lutut, bukan lutut, pasang kuping telinga ya. Di dalam Bibelmu, Yesus ini adalah rasul. Terus kenapa kau jadikan dia Tuhan? Dari mana datanya itu Yesus adalah Tuhan? Rasul adalah Tuhan. Salah ucap lagi aku. Rasul Oke. adalah Tuhan mana? Silakan. Cukup. Di situ Yesus rasul. Kenapa rasul ini jadi Tuhan? Alasannya apa? Silakan bro. Maka saya akan menjawab dengan ayat, Pak. Roma 9 ayat 5. Apa itu di sana? Leluhur mereka adalah orang-orang besar. Pilihan Allah dari Biarin dulu Bunda, nggak sendiri. apa-apa. Dalam hal kemanusiaannya adalah dari bangsa mereka orang Yahudi. Nah,
Kok nggak nyambung ya? Siapa yang singgung Yahudi ya? Perasaan nggak nyebut aku Yahudi? Aku bahas Ya, dengar rasul. baik-baik. Mereka adalah, makanya saya menjawab itu. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ini kan sebagai manusia nih. Yesus itu sebagai manusia. Anda Bukan memang mengatakan manusia, tentang betul. rasul. Iya, ntar dulu, dengar dulu baik-baik. Manusia berarti mencakup tentang rasul, tentang nabi, tentang imam. Benar ya Bunda ya? Rasul itu artinya rasul itu adalah gelar. Dari pribadi itulah kita mengatakan dia adalah nabi, imam, dan raja atau rasul. Nah, di mana dia Oke? Tuhan? Di mana rasul Makanya itu benar- Tuhan? Makanya dengar baik-baik, saya baca Orang minta selanjutnya. di mana rasul Tuhan? Iya, dengar baik-baik, Bunda. Saya menjawab pertanyaan dengan ayat. Jadi jangan bilang tidak ada data. Jadi dalam keadaannya sebagai manusia, Mana rasul itu Tuhan? Iya, makanya dengar Tahu baik-baik. kemana-mana. Anda perlu Coba dengerin dulu Bunda, Misalnya coba gini, dengerin. gini. Bunda dengar baik-baik. Coba dengerin dulu. Ya Allah ya Rabbi, ambil Bang Iya, Andi, ini orang tolol bener, nggak ada data dia Kok imani. bagaimana? Silakan. Dengar baik-baik. Saya mau jawab ke Bang Andi. Udah lah, tenang dulu, kau Bang tolol Andi. udah. Sama Sabar Bang Bunda, Andi. biarin dia mau jawab bagaimana ini prosesnya rasul ini menjadi Tuhan. Coba kita dengerin. Silakan Ya, Bro. makanya saya bilang saya harus menjawab ini kepada Bunda Rama. Biarkanlah dia mengatakan saya tolol tidak apa-apa. Berbahagialah. Harusnya gini. Begini, dengar baik-baik. Anda Harusnya dengar gini, baik-baik, Demang. Bunda Rama. Harusnya gini. Dengar baik-baik. Nggak ada datanya Bunda. Harusnya gini. Wanita itu memang- wanita itu Harusnya memang begini, cerai, Oten. ya. Bunda, nggak ada datanya, tapi itu iman Kok nggak ada kami. Diam datanya? aja gitu. Dengar baik-baik. Makanya saya menjawab dengan Roma 9 ayat 5. supaya Berarti nggak ada Bunda data Rama ya? bisa Nggak ada mengerti. data? Ada data, ini data. Dan Kampret, makanya- kuclu. Aduh, ini semakin jelek kok bicaranya. Yang minta Aduh. data rasul Ini itu data. Tuhan, mau Ini kemana-mana data yang- pula. Ini data yang saya sampaikan kepada Bunda Rama bahwa Ya udah coba dengerin lagi, coba diulang Ri. Gimana Dengar prosesnya baik, ini? Pak. Dengerin ya, dengerin. Bagaimana Kenapa bisa dengerin dulu. Iya. Ini kan Yesus ini rasul. Dari mana data apa? Kok bisa rasul berubah menjadi Tuhan? Coba jelaskan. iya, makanya saya mau mengatakan di dalam Alkitab dituliskan secara keseluruhan, baru kita baca secara keseluruhan dan kita mengerti dari ayat ini kolerasi dengan ayat ini dan lain sebagainya. Kenapa dia bisa? Kok di ujung-ujungnya dia bisa jadi Tuhan? Kok dari rasul, dari imam, dari raja kok bisa jadi Tuhan? Kenapa demikian? Makanya kita jelaskan. Coba jelaskan, Saudara tidak coba. sabar. Nah, makanya saya jelaskan. Maka di dalam Roma ayat 9 Roma 9 bab 9 ayat 5 mengatakan bahwa mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Makanya saya harus garis bawakan tentang sebagai dalam keadaan sebagai manusia. Berarti kemanusiaannya ini, di dalam manusianya ada jabatan yang dia miliki di situ. Maka ada imam, ada raja, ada nabi. Ada rasul, sekalipun Anda mengatakan dia sebagai rasul. Oke, fine, it's okay. Artinya di dalam kejabatan Yesus sebagai nabi yang kami kenal, sebagai raja, sebagai imam besar, sebagai rasul yang Bunda Rama katakan, di dalam Ibrani juga mengatakan demikian, itu tidak ada masalah. Karena di dalam Roma 9 ayat 5 mengatakan, dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ini yang ada di atas segala sesuatu. Oke, cukup. Artinya udah cukup, artinya rasul bisa. Saya sambung dulu Bang Andi. Ya, Sehingga boleh, kita bisa silakan. ini, yang ada di atas segala sesuatu. Berarti ada sesuatu yang di atas dari itu kan berarti. Kan dia Oke. artinya melebihi kan? Ia Cukup. adalah ini, dengar baik-baik Bunda Rama. Ia ini merujuk kepada Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ini Oke, artinya rasul bisa berubah menjadi Tuhan gitu ya. makanya tadi kan Bang Andi, tadi kan saya menjelaskan bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, Iya, Anda udah jawab. Berarti dengerin. manusia ini Ya udah, punya Anda jawab panjang loh tadi. Anda jawab panjang. Jadi kesimpulannya adalah rasul bisa menjadi Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang merubah rasul ini menjadi Tuhan? Dengan sendirinya atau dibuatkan surat oleh orang lain? Silakan. dari dirinya sendiri. Yesus itu mengakui dirinya, makanya dia dilempar oleh orang Yahudi itu.
Karena dia menyamakan Oke, dia cukup, udah sebagai dijawab Tuhan, Bunda. sebagai Allah. Rasul itu bisa menjadi Tuhan, Yesus sendiri merubah menjadi dirinya dari Rasul menjadi Tuhan, gitu Bunda. Lanjut. Yesus sendiri mengatakan dia menyamakan diri, Yesus sendiri menyamakan dirinya sebagai Allah. Aku Makanya pikir orang ini Yahudi pada waktu orang Yahudi pada waktu itu marah besar. Kok kamu Aku bisa pikir kamu ada bisa surat- melebihi dari bapak leluhur Abraham? Aku pikir ada Maka- surat pengesahan dari presiden supaya dia jadi Tuhan. Dasar Bunda. Tapi sebenarnya gini loh Bro Keriting, kalau Anda bisa baca Roma 14:9, di sanalah Yesus tadinya Rasul, mati, terus dibuatkan surat, hidup kembali menjadi Tuhan. Coba baca Roma 14:9. Artinya di sini Pauluslah yang menjadi kepalanya gitu loh. Dengan matinya kan begitu. Itu tuh Paulus, makanya tadi saya bilang, Paulus itu dengan radikalisnya, dengan excitednya dia untuk menyatakan kepada Jadi manusia. Paulus radikal. Dengan tolol. Radikal dalam arti apa? Radikalis itu dia dengan gagah perkasa jadi untuk memberitakan tentang Yesus itu sendiri. Roma 14:9 ya. Makanya dia mengakui dirinya sekalipun dia Coba berbohong. tampilkan dulu Bunda Roma 14:9. Ada 9 ya, kita kasih dulu dia. Oh, ini yang membuat Yesus jadi Tuhan ya. Iya itu. Dengan matinya kan begitu. Udah coba kita baca dulu datanya Bro. Sabar dulu ya. Roma 14:9. Santai-santai. Bunda Rama ini tadi makan sate kambing kah? Bagus, ada daing ini Bang Handi, memang pandai dia. Siapa yang ini ya, yang ini ya. Bunda Rama ini. Ya itu yang penting kejujuran. Yang penting kejujuran. Ngomong aja, nggak ada data, udah kita nggak akan maksa. Ada datanya itu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Berarti Tuhanmu ini Yesus dibunuh dulu baru bisa jadi Tuhan. Berarti yang berjasa menjadikan Yesus Tuhan adalah Yahudi, Yudas, Pilatus, dan iblis. Ya kan? Inilah pahlawan-pahlawan yang berjasa membunuh Yesus. Seandainya tidak dibunuh Yesus oleh Yudas, Pilatus, dan imam-imam Yahudi beserta kerjasama dengan iblis, tidak ada Tuhanmu. Ya, begitu. Oke, cukup. Silakan ditanggapi Bro. Monggo. Iya. Artinya apa? Dalam pembicaraan Paulus di situ tentang Roma apa tadi? Saya lupa tadi. 14 nomor 9 coba baca itu. Ntar dulu Bang Andi. Kita pelan-pelan aja ya. Roma 14 ayat 9 ya. Hati-hati kau, sebentar ku kasih Lukas kau. Telah lahir Kristus Tuhan. Nangis lagi kau. Kenapa lagi ini? Itu Lukas. Biar dulu Bunda dia tanggapi Roma 14:9. Coba silakan Bro, tanggapi dulu itu. Ntar dulu Bang Andi. Ntar dulu 14. Saya buka buku dulu, Alkitab dulu. Siapa Tuhannya dibunuh baru jadi Tuhan? Tuhannya keriting. Dibunuh dulu baru bisa jadi Tuhan. Aneh-aneh Tuhanmu. Coba ditanggapi dulu Roma 14:9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baiklah hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Baik Supaya. atas orang-orang mati, Biarin dulu Bunda, biarin. atas orang-orang hidup. Iya kan? Jadi tadi. Jadi tadi itu belum Tuhan ya. Belum Tuhan. Jangan ada. Biar dia yang menjelaskan pokok-pokoknya. Bunda. Jangan diganggu. Silakan Bro. Jadi ini berbicara tentang jangan menghakimi, ya kan? Kita jangan menghakimi saudara. Sedangkan Bunda Rama sedang menghakimi saya. Kok dihakimi, orang minta data dibilang dihakimi. Jadi ini artinya Bunda Rama sedang berbicara tentang suatu penghakiman kayak gitu. Nah, jawaban yang saya mau sampaikan kepada Bunda Rama. Enggak, tanggapi aja Roma 14:9 ini Bro. Ya, dengan matinya, makanya saya bilang Paulus itu lagi-lagi dia berbicara tentang radikalisnya dia terhadap
Tuhan Yesus itu Dia sendiri. bilang lagi radikal si Paulus Iya, Bota. Memang radikal dia, nggak apa-apa benar. Dengerin. Iya, dengan gagah perkasanya dia mengakui kepada dunia ini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena pada mulanya orang tidak mengakui Yesus itu sendiri. Bangsa Bro, Yahudi menolak Riting, dia. kenapa nggak Anda ingin berkata jujur bahwa Pauluslah yang membuat Yesus menjadi Tuhan setelah dia mati gitu loh. Bukan, itulah conclusion dari segala itu. Ketika dia mati dan bangkit kembali ke hadiratnya, disitulah pernyataan Paulus untuk mengakui ketika Oke, di kalau sini misalnya Yesus kalau gini, masa kau ketika khotbah. gini Bang Di Andi. sini Ntar harus dulu. mati kan? Di sini Dengar harus baik. mati. Dengar baik. Mati dulu Iya, ini ya. dengar. Yesus Bunda Rama, mati. diam dulu ku jelaskan. Yesus Dengar mati baru jadi Tuhan. Gak usah lama-lama khotbah. Bunda Rama diam dulu khotbah. Tuhan. Aduh Bunda Rama diam dulu. Iya, enggak, saya cuma kasih tahu harus mati dulu toh. Nah, kita ke sini lah. Iya Mi, maksudnya dengar baik-baik dulu. Coba dengar baik-baik. Udahlah, Jelaskan apa lah. Ini jadinya saya bingung mau jelaskan dari ujung mana ke pangkal mana ini. Aduh Bunda Rama bikin bingung saya. Ya udah disimpulkan aja Riting bahwa tadinya dia rasul, mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Artinya Pauluslah radikal menjadikan Yesus Tuhan setelah dia mati. Kan gitu kesimpulannya ya. Nah, kenapa Keriting? Di sini kenapa yang lahir itu yang lahir? Dengar baik-baik dulu, dengar yang baik-baik lahir, dulu Bunda. yang lahir Bahwa- Tuhan. Di sini yang lahir. Jangan lari ke situ dulu Bunda. Nggak Jangan lari ke boleh. situ dulu Bunda. Harus Ini selesai dibandingin. dulu Bunda. Dibandingkan. Jangan, aduh. Kenapa? Aduh, Kau takut? Pelan-pelan, Ini. pelan-pelan Hari dulu, ini, hari ini telah lahir diam bagimu dulu, diam juru dulu. selamat yaitu Tuhan. Diam dulu. Jadi di sini Diam yang lahir dulu. itu ngoe itu Ya, Tuhan dia- yang lahir. Ya nggak apa-apa. Tadi di Dengar Roma baik-baik dulu, Bunda. mati dulu. Yang mana Saya benar jelaskan dulu, mati Bunda. dulu Di atau dalam waktu lahir? di dalam Roma 14 ayat 9 berbicara bagaimana Paulus menekankan tulisan itu kepada bangsa. Pada jemaat di Roma sana dia Malah kau. menuliskan untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ketika para nabi bisa membuat mujizat, ya. Tetapi Siapa yang kelebihan bisa? Siapa dengar yang bahas baik-baik. mujizat? Ya, Tuhan artinya ini yang begini. mati, ketika dia mati Iya. jadi Tuhan atau ketika dia lahir. Ini baca nih. Baca ulangi kau baca. dengan Hari matinya ini, dan gini, dengan matinya hari dan di rumah. hidupnya. Gini, ada dua Paulus kata yang ini. disambung. Host. Dengan Lihat matinya dulu lah, dan host. hidupnya. Host. Dengar baik-baik. Host. Den- Ini, Biar dulu aku ini. menjelaskan. Aku menjelaskan dulu. Biar dulu Bunda Rama dulu sebentar. Ya, saya jelaskan ya. Tadi si Paulus Bota di Roma dia menulis Yesus harus mati dulu. Yesus mati dulu supaya bisa jadi Tuhan. Ini si Lukas dia bilang yang lahir itu ngoe yang lahir itu Tuhan. Yang mana yang benar nih? Mati dulu atau memang dia Tuhan sejak lahir? Jelaskan. Oke, pertanyaannya adalah apakah mati dulu menjadi Tuhan atau sejak lahir sudah menjadi Tuhan? Kan gitu ya Bunda ya? Iya Oke, Bang. silakan Keriting dijelaskan itu, monggo. Buka mic-nya bro. Dia sudah ada pada awal mulanya. Maka dia adalah Alfa dan Omega. Dia ada sebelum Abraham ada. Biar saya dengar dulu Bunda, dengerin. Di dalam kandungan itu adalah lahirnya secara manusia, tapi dia sudah ada. Pernyataan yang di convert ke Roma 14 ayat 9 bukan hanya dengan matinya baru dia jadi Tuhan, tetapi dia sejak dari dulu. Kita lihat di Yohanes, dia jadikan langit dan bumi. Dia sudah ada sebelum Abraham ada. Kita ke Roma lagi, ke Roma lagi. Apa? Di dalam pernyataan di Lukas tentang lahirnya dia sebagai Tuhan, itu adalah pernyataan Lukas terhadap Kristus bahwa kedatangan dia sudah ada, bahwa Tuhan sudah datang. Di sini, Yesus kenapa kok khotbah? mempertegaskan dirinya. Nggak usah Yesus kok khotbah. mempertegaskan dirinya. Kenapa Aku kok sudah khotbah? ada sebelum Abraham Enggak apa-apa ada. Bunda, nanti dia capek sendiri kok. Abis ini baru Bunda Rama, biar aja dia capek Iya. sendiri, enggak apa-apa.
Di sini harus mati dulu. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya apa tuh supaya ia menjadi Tuhan. Supaya harus mati. Maka sementara di sini hore lahir Tuhan. Itu yang tidak bagus. Tuhan ini. Itu yang tidak bagus. Kata ngoe itu tidak bagus. Anak bayi kan kalau lahir begitu. Coba tengok rumah sakit tuh. Kalau lahir ada anak bayi lahir lahir Tuhan. Inilah Iya. bicara kurang nyaman sebetulnya ini Loh, Bunda Rama. jadi apa bayi itu lahir langsung ketawa hahaha gitu. Bayi lahir itu Bang nangis. Kita kan ibu-ibu ini sudah melahirkan, tahu lah kita nangis tuh bayi lahir tuh nangis. Apa langsung dia lahir langsung dia bilang haleluya. Tuhan aja haleluya. Bunda Rama tidak sopan, apalagi dengan saya. Loh. Lebih tidak sopan Beda lagi. ntar dulu. Beda kali kalau sama Yesus, mungkin dia lahir langsung ceramah. Bisa jadi toh. Nah, itu bisa jadi. Di sini bro, yang lahir itu begitu keluar dari mulut rahim Maria, Tuhan mau keluar langsung jadi Tuhan dia Tuhan keluar ya. Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud lahir nih. Jadi masih bayi mungil ya si bayi masih darah penuh darah lendir segala macam. Dia udah Tuhan. Sementara kata si Paulus, Jangankan Bunda Rama mengatakan dia telah lahir di dalam Lukas, tapi di satu sisi ayat lain mengatakan di dalam kandungan saja Elizabeth sudah tahu bahwa dia adalah Tuhan. ya Jangan dia entah lahir dulu. yang ngomong kenapa kau bilang Loh, itu saya? dia makanya Tapi dengan penegasan, makanya ditegaskan Yesus itu sendiri kepada bangsa Yahudi bahwa dia mengatakan aku sudah Jadi yang ada mana sebelum yang benar Abraham ada. nih? Yohanes Yang mana benar bersaksi nih? bahwa Yang dia mana benar? Yesus Yang itu mana sudah benar? ada sebelum saya Roma, lahir. Roma yang benar, si Paulus benar atau si Lukas? Jawab dulu dong, supaya kita nggak bingung juga nih. Kedua-duanya itu benar, Bunda. Kok dua-duanya Anda benar, Kok dua-duanya benar? Bunda itu Kok di sini- berbicara tentang bagaimana Lukas menjelaskan bahwa telah lahir. Tidak salah kan? Bahwa telah lahir Kristus Tuhan. Ah, berarti Lukas Di kota benar. Daud. Ini si Paulus bilang harus mati dulu. Nih harus. Loh, Untuk itulah Yesus mati. Paulus Supaya. berbicara menegaskan, itu penegasan dia tentang Kristus yang telah mati dan dia bangkit dan hidup. Yang Dia mana lahir menjadi benar? Tuhan. Mati dulu. Kedua-duanya mati pernyataan dulu, Lukas, mati pernyataan dulu. Lukas dan Paulus itu benar. Benar. Gimana nih otakmu? Ini apa otakmu tuh kebalik? Benar. Di Loh. sini Yang kebalik itu tertulis. Bunda, bukan saya. Dengar dulu. Di sini Tuhanku tertulis. dan Allahku. Untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ada kata Supaya ia Tuhan menjadi supaya ia menjadi Tuhan. ia Jadi menjadi Tuhan. ceritanya harus mati dulu ini supaya jadi Tuhan. Sementara ini- Lukas ini bilang yang lahir itu udah Tuhan, yang lahir itu udah Tuhan. Silakan Deng. Oh, otakmu itu nggak nyambung, kok pantas kok rasul kok jadikan Tuhan. Silakan Deng. Aduh, ini tidak bisa menjawab. Jangan, Tidak Bang. bisa pemikiran Bunda Rama itu sangat Ya karena kecil. otakmu gitu deh. Pantas kau buat saya menuhankan itu teologi. rasul. Loh, itu Udahlah, benar, saya kau menuhankan Kristus Tuhan itu benar itu. Janganlah salahkan. Mana? Kau aja nggak ada. Kalau gitu stop dulu. Kalau gitu saya stop dulu, ambil tengah-tengahnya ya. Biar di sini ada garis tengahnya nih. Menurut Bro Keriting ini yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia? Kemanusiaannya telah mati kedagingan, tapi keilahiannya kan dia tetap hidup. Makanya Kemanusiaannya mati, terus dagingnya kan itu mati. kan ini loh bro tadi kan Lukas 2:11. Dalam kandungan juga Elizabeth sudah mengatakan isi kandungan Maria Tuhan. Iya, daging. Oke, kenapa justru waktu dia mati dia bukan Tuhan? Silakan. Kok dia justru bukan mau mati? Kan dagingnya yang mati. Berarti Yesus bukan dia Tuhan, sebagai- toh? Tetap dia Tuhan. Dagingnya tetap mati. Berarti yang mati Tuhan. Iya, kan tetap dia dagingnya mati. Tapi kealahannya dia tidak mati, rohnya tidak mati. Berarti di dalam diri Yesus ada dua natur ya? Ya, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Oke, manusia dan Tuhan dalam diri Yesus. Kan ada di dalam, mantap. Berarti kalau begitu Bunda Maria nggak melahirkan Tuhan, melahirkan manusia dan Tuhan. Kita baca Gitu ya. kita baca Ibrani 2 ayat 14. Oke?
Kita coba baca Ibrani 2 ayat 14. Apa penjelasannya? Coba buka Ibrani 2 ayat 14. Apa di sana itu? Coba baca Ibrani 2. Gua lagi tiduran ini, capek bangun. Coba bangun, ntar saya buka ya. Elizabeth mengatakan ibu Tuhan, berarti isi kandungannya Tuhan. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Yang mati di tiang salib manusia. Paulus menulis mati dulu menjadi Tuhan. Ini kayaknya kok saling apa ya, saling tabrak menabrak ini informasi ini tuh loh. Makanya ini netizen ini, semua orang-orang ini ingin kepastian gitu loh. Ini ingin kepastian yang mana yang benar di antara tulisan ini itu loh bro, maksudnya. Jangan sampai itu loh. Andi, izin turun dulu, ada panggilan dari pusat. Siap, siap. Ya, Makasih. untuk Gurunda ya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bun. Semangat. NTB. Lanjut. Usari Bang Han dia ke Bunda. Udah cukup, sebentar juga kalau mau maghrib. Jadi kesimpulannya gimana Bunda Rama? Sebelum kita sudahi, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, Bibelnya amburadul. Dasar. Itu menurut Ya bukti tadi, buktikan amburadul lah. Nggak jelas Bibel tulisan manusia atau pantas. Nggak heran sih. Kenapa dibahas? Ya karena kau naik toh. Kalau kau nggak ada diskusi kita nggak bahas. Kau naik. Jangan naik diskusi. Otaknya Bunda Rama yang sudah dirasuk sama itu iblis, makanya mengatakan otakmu itu rusak. nggak boleh begitu dong Bunda, nggak boleh begitu bilang Alkitab itu amburadul, nggak boleh. Amburadul itu pertentangan kok. Bagaimana? Tidak ada pertentangan. Ibu aja membuat pertentangan di situ, bukan Alkitab yang membuat pertentangan. Satunya Makanya benar. Yang lahir Makanya itu. benar. Yesus mengatakan gini dengar. Yang Makanya lahir benar. Tuhan. Yesus itu pembawa kebenaran. Dia adalah mati Tuhan itu dulu. sendiri. Maka Harus mati dia dulu itu datang. satunya. Dia bukan Tapi membawa itu damai, tapi membawa pedang. Karena itulah pertentangan terus. Aduh. Satu ngoek-ngoek lahir Tuhan, satu mati dulu. Yang mana yang benar? Membagongkan Bibelmu amburadul. Tidak ada yang membawa. Ibu aja membingungkan. Nah, kau nggak bisa jawab kok. Untuk jawaban-jawaban yang dari tadi itu bagaimana? Tidak puas. Tidak puas ya sudah, mengapain? Ya sudah, karena memang Bibelmu amburadul Tidak ada Bibel itu yang amburadul, yang pikiran yang amburadul itu. yang mana Bunda, benar? bukan. Begitu lahir ngoek-ngoek, telah lahir Itu Tuhan. sudah dinyatakan. Boleh tepuk tangan lahir Tuhan. Satunya Yesus mati dulu. Oleh sebab itu Yesus mati dulu supaya, ada kata supaya menjadi Tuhan, supaya menjadi Tuhan. Kalau nggak mati Tuhan mau dibunuh oleh iblis, Yudas, Pilatus, imam-imam Yahudi, nggak bakalan ada Tuhanmu bro. Kalau menurut Roma 14:9 nggak ada Tuhanmu tuh. Yesus harus persyaratannya supaya ada Tuhanmu, dibunuh dulu Yesus. Kalau menurut Roma 14:9. Tapi kalau sesuai perkataan Lukas, tulisan Lukas, ngoek, hore, telah lahir Tuhan. Iya, kan itu pernyataan Lukas bahwa menyatakan kedatangan dia dengan proses kelahiran. Betul, Tetapi Yesus menegaskan dirinya, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Coba Bunda. Makanya aku bilang Bibel amburadul. Makanya penegasan Bibelmu untuk saling menegaskan meyakinkan. bertentangan, bro. Amburadul Bertentangan. Ini tidak ada pertentangan Karena bukan dari Tuhan, antara bukan tulisan dari Paulus, langit. antara tulisan Lukas, Karangan antara manusia. tulisan Bibelmu karangan manusia begini jadinya amburadul. Kan ya, nggak karangan jelas. manusia, karangan Iya, manusia. mana itu dari Karangan Tuhan, mana manusia yang mana bukti Bibelmu dari diurapi, Tuhan. yang punya Andainya kuasa. diurapi. Mereka yang bersaksi tentang lagi keurapi. mereka yang bersaksi tentang Yesus yang menuliskan itu. Jadi tidak ada salahnya. Pertama sini saya kasih tahu ya, otakmu sedikit sini ku ajarin dulu otakmu sedikit supaya terbuka. Pertama, Yesus itu diurapi, yang diurapi itu manusia. Itu aja dibahas sama Bunda, tapi Bunda tidak. Bunda lupa pembahasan yang lain Tuhanmu tentang urapan, tentang Mesias. dibaptis. Itu aja yang dibahas tentang hal itu, tapi di ayat lain Bunda tidak
tidak mau membahas Makanya hal aku itu. bilang Makanya saya bilang apa? Makanya saya bilang apa? Makanya aku saya tanya bilang apa itu Bahwa rasul? banyak Nggak teman-teman paham muslim rasul. hanya Kau bilang mengatakan rasul itu mereka hanya Tuhan. memilih dagingnya, tulangnya dia tidak mau. Yang baik-baik aja dia menerima, itu adalah Alkitab. Pantesan kau. Tetapi yang ini Pantesan dia tidak kau, menerima. Pantesan abad 2 itu. Pantesan abad 21 masih menuhankan manusia. Otakmu nggak Tidak nyambung. bagus. Bagaimana Ayah caranya keriting. membuat Nyanyi dia. Tarik sis. Bagaimana caranya ya? Di tempat Bagaimana caranya? lain, di Saya tempat juga bagaimana lain, caranya membuat saudara mengerti. yang lahir Tuhan, di tempat lain harus mati dulu. Aduh, gitu. Jangan ada musik. Ayah keriting. Jangan ada musik. Kasihan kali Bibelmu amburadul begitu saling bertentangan. Enggak ada tentangan. Bunda Ramaja menentang itu sebenarnya. Tidak ada tentangan di situ. Itu data kok, kita udah tunggu data. Gini ya kesulitannya itu Oten, dia tidak bisa membedakan Tuhan dengan Rasul. Nggak bisa dia Ya. bedakan. Dia Tadi saya menganggap sudah Rasul jawab. itu adalah Tadi Tuhan. saya sudah jawab di dalam Roma. Nggak ada dalam kau jawab. Roma ayat 9 ayat 5. Nggak apa, nggak ada. Mana di Ya. situ Rasul Tuhan mana? Loh. Mana di Roma itu Rasul Di adalah dalam. Tuhan? Nggak ada di dalam, Sekarang di dalam. Sekarang saya mau tanya. Jokowi itu sebagai apa? Dia manusia bukan? Ya. Kau lari ke Jokowi. Kan begitu. Kalau lari itu sebagai Jokowi. apa? Manusia kan? Sini Dia saya itu kasih suaminya tahu. siapa? Nah, Ibu Ririana kan? Dia itu kriteria bapak Lari apa? Jokowi sih. kriteria Tuhan dulu, kriteria Tuhan dulu, bedakan dulu kriteria Tuhan dengan Rasul. Rasul itu manusia, sementara Tuhan itu pencipta. Bedakan itu, gimana otakmu itu nggak bisa Wah, membedakan? kabur dia. Pelan-pelan Bu Supir. Tahu ya mereka nggak bisa bedakan. Astagfirullahaladzim. Kabur dia. Paulus juga disebut Bunda Rama rasul. terlalu kenceng. Harusnya Jadi- dia ngalah. Jadi ini sebenarnya betapa beratnya menjelaskan Bible itu. Agak sulit memang melawan arus. Karena saling tabrakan antara satu data dengan yang lain. Nggak bisa konsisten begitu. Ya salah satu jawabannya mereka ini ya diputar-putar gitu. Artinya apa? Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ya jelas datanya Bunda Maria melahirkan Tuhan. Yang mati bukan Tuhan. Terus kemudian dihidupkan kembali oleh Paulus menjadi Tuhan. Ya kan di sini sebenarnya sederhana gitu loh, butuh kejujuran saja sih. Alternatifnya adalah fungsikan akal sehat, kembalilah ke Islam. Karena konsep ketuhanan Islam itu mudah untuk dijelaskan dan mudah untuk dimengerti, tidak berbelit-belit seperti tadi. Kurang lebih seperti begitu ya Bunda Ramaya. Betul itu dan semuanya berlandaskan dalil firman Tuhan. Oke. Kalau begitu saya tutup dulu di YouTube. Terima kasih buat semuanya. Yang membawa data-data dan saya mau baca dan itu semua benar. Masya Allah.